Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita berjumpa dan belajar bersama lewat online. Jangan lupa jaga selalu kesehatan, terapkan selalu protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar tentang makna hari kiamat. Semoga dengan belajar hari ini kita akan lebih memahami makna dari hari kiamat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, kegiatan hari ini kita akan membahas tentang makna tentang hari kiamat. Dan untuk pelajaran hari ini nanti Bu Guru nilai hasil resumu atau hasil kamu mencatat dari pelajaran. Kemudian Bu Guru kasih soal melalui Google Form dan penilaian diri yang nanti akan Bu Guru kirimkan linknya lewat Google Form dan Bu Guru kirimkan lewat WA. Oke, siap untuk hari ini belajar? Oke, yuk silakan dibuka bukunya. Oke, ya dibuka tentang makna hari akhir di bab 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, tahukah kamu apa hari kiamat itu? Untuk melihat gambarannya, perhatikan beberapa gambar yang akan Bu Guru tayangkan. Apa yang kamu lihat? Ya, pada gambar pertama, Allah telah menciptakan dan menyediakan alam semesta beserta isinya yang begitu indah untuk kita. Dan untuk gambar yang kedua, di situ ada beberapa pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan. Ya, nah, suatu hari kiamat yang telah dijanjikan Allah pasti akan datang dan dunia akan hancur lebur. Gambar yang pertama itu adalah meteor jatuh ke bumi. Berjuta-juta meteor jatuh dan menyebabkan bumi hancur. Gambar yang kedua itu adalah akibat dari banjir besar atau biasa yang dikenal dengan tsunami. Dan yang ketiga itu adalah akibat kebakaran, bisa kebakaran hutan, kebakaran akibat meteor-meteor yang jatuh ke bumi. Nah, ini adalah gambaran-gambaran tentang hari kiamat yang akan datang. Oke. Sebelumnya, percayakah kalian pada hari kiamat? Bahwa kiamat
itu akan datang pada suatu saat? Ya, bagus. Coba, termasuk rukun Islam keberapakah? Mari kita mengingat tentang rukun iman. Di situ bisa kalian baca rukun iman. Rukun iman itu ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Dari urutan rukun iman ini, iman kepada hari akhir adalah rukun iman yang kelima. Oke, tadi kita sudah belajar tentang mengenal rukun iman. Rukun iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Dan sebagai umat Islam, kita wajib dan harus mempercayainya. Mari kita bahas apa sih hari akhir itu? Hari akhir adalah suatu peristiwa luar biasa yang pasti akan terjadi dan hanya Allah lah yang mengetahuinya. Saat terakhir kehidupan di dunia dan saat berlangsungnya setelah musnahnya kehidupan dunia. Iman kepada hari akhir artinya kita meyakini sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang hari di mana seluruh kehidupan akan berakhir, termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bahkan seluruh alam semesta ini akan hancur. Peristiwa tentang hari kiamat sudah ada di dalam Al-Quran. Firman Allah, Quran Surat An-Naml ayat 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yunfakhu fis-suri fafazzi'a man fil ardi illa ma sya'allah. Artinya, dan ingatlah pada hari ketika sangkakala ditiup, maka terkejutlah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Dari firman Allah yang tadi sudah dibacakan, kita bisa melihat gambaran, yaitu saat ini kita hidup di dunia. Dunia itu adalah bersifat sementara atau fana yang suatu saat akan hancur ketika sangkakala pertama ditiup oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil ditugaskan oleh Allah untuk meniup sangkakala pertama yang menandai datangnya hari kiamat. Setelah semua meninggal, termasuk manusia, kemudian manusia hidup di alam akhirat. Alam akhirat itu dimulai dengan alam barzah. Manusia meninggal dunia, hidup di alam akhirat, alam barzah. Di situ
manusia menunggu akan ditiupnya trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Setelah ditiupnya sangkakala, manusia meninggal. Kemudian ditiuplah sangkakala yang kedua sebagai tanda kebangkitan manusia dari alam barzah. Kebangkitan manusia ini dari alam barzah itu disebut dengan yaumul jaza. Kemudian manusia dibawa ke padang mahsyar. Di sana manusia menunggu lagi dihisab, ditimbang amal perbuatannya ketika di dunia. Seperti yang kalian tahu, mereka yang selalu berbuat baik insya Allah akan masuk ke dalam surga, dan mereka yang selalu berbuat keliru, tidak mematuhi Allah, tidak rajin sholat, tidak patuh kepada kedua orang tua, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Dan kehidupan surga neraka ini adalah kekal. Alhamdulillahirobbilalamin. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita bisa lebih memahami tentang makna hari kiamat dan dapat menambahkan keyakinan kita, iman kita, Islam kita, terutama dalam ibadah kita. Kita jumpa lagi pada pertemuan berikutnya tentang macam-macam hari kiamat. Jangan lupa kerjakan tugas dari Bu Guru, nanti Bu Guru kirim melalui Google Form, juga penilaian diri yang harus diselesaikan. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sampai jumpa, tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.